Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Karina Patarayes, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Trinta Manado. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan materi dari kelompok 1 tentang The Art of War, seni peran dari Sun Tzu. Sun Tzu mengatakan kemiliteran itu adalah urusan negara. Itu adalah dasar dari hidup dan mati. Tahu dari kelangsungan hidup atau kepuananmu, mau tidak seseorang harus menelanya. Dalam melakukan peperangan, Sun Tzu sudah menyediakan 13 strategi yang akan dipakai untuk melakukan perang. Yang pertama, menetapkan rencana. Sun Tzu mengatakan, seni perang sangat penting bagi negara. Ini menyangkut masalah hidup atau mati. Satu jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Jadi dalam keadaan apapun tidak boleh diabaikan. Yang kedua, membiayai perang. Sun Tzu mengatakan, dalam pelaksanaan perang yang melibatkan ribuan kereta perang kecil, puluhan ribu kereta perang besar, dan 100.000 prajurit dengan perbekalan yang memadai untuk membawa mereka sejauh 1.000. Yang ketiga, pedang yang tersarungkan. Sun Tzu mengatakan, berperang dan melakukan musuh dalam perang bukanlah keunggulan tertinggi. Keunggulan tertinggi adalah mematahkan pertahanan musuh tanpa berperang. Ini merupakan metode menyerang dengan siasat melalui pedang yang tersarungkan. Yang keempat, taktik. Sun Tzu mengatakan, para petarung yang baik di masa lalu menempatkan diri mereka dalam posisi yang tidak mungkin kalah, dan kemudian menunggu peluang yang tepat untuk mengalahkan musuhnya. Yang kelima, energi. Sun Tzu mengatakan, penanganan kekuatan dalam jumlah besar pada prinsipnya sama dengan menangani beberapa orang, hanya masalah bagian jumlah saja. Begitu juga berperang dengan jumlah pasukan kecil ini hanya masalah tentang menggunakan tanda dan syarat. Yang keenam, titik lemah dan titik kuat. Sun Tzu mengatakan, agar pengaruh pasukan Anda seperti 1.000 gerinda yang menemukan sebutir telur, gunakan ilmu tentang titik lemah dan titik kuat. Yang ketujuh, manuver. Sun Tzu mengatakan, tanpa adanya kondisi negara yang harmonis, tidak ada ekspedisi militer yang bisa dilakukan tanpa adanya kondisi yang harmonis dan militer. Tidak ada persiapan perang yang bisa dilakukan. Yang kedelapan, variasi taktik. Sun Tzu mengatakan, apabila berada di negara yang sulit, jangan mendirikan barak. Yang kesembilan, pasukan dalam perjalanan. Sun Tzu mengatakan, orang yang tidak berpikir terlebih dahulu dan menganggap remeh musuhnya pasti akan tertangkap oleh mereka. Yang ke-10, tanah. Sun Tzu mengatakan, kita bisa membedakan 6 jenis tanah atau tempat yang bisa dipakai dan dicapai. Yang pertama, accessible ground, tempat yang sulit. Yang kedua, entirely ground, tempat untuk bertahan. Yang ketiga, temporary ground, jalan sempit. Yang keempat, narrow passes, tempat yang tinggi dan terjal. Yang kelima, precipitous snakes, dan posisi dengan jarak yang jauh dari musuh. Yang ke-11, 9 situasi. Sun Tzu mengatakan, seni perang mengenal seni jenis tanah atau wilayah, tanah dispersif, tanah yang mudah, tanah yang diperebutkan, tanah terbuka, tanah persimpangan, tanah yang membatasi gerakan, tanah putus asa. Yang ke-12, menyerang dengan api. Sun Tzu mengatakan, ada 5 cara dalam menyerang dengan menggunakan api. Yang pertama, membakar pasukan musuh di kemah mereka. Kedua, membakar perbekalan mereka. Yang ketiga, membakar kereta barang mereka. Keempat, membakar persenjataan dan mesin mereka. Dan yang kelima, melemparkan api ke tengah-tengah pasukan musuh. Yang terakhir, yang ke-13, kegunaan mata-mata.
Sun Tzu mengatakan mengumpulkan sebuah pasukan berjumlah 100.000 orang dan membawa mereka menempuh jarak yang jauh memerlukan pengorbanan yang besar atas manusia dan sumber daya manusia. Mata-mata merupakan elemen paling penting dalam perang karena di pundak mereka lah bergantung kemampuan pasukan bergerak. Sehingga Sun Tzu mengatakan paling akhir yaitu di masa damai bersiaplah untuk perang, di masa perang bersiaplah untuk damai. Inilah masa hidup dan mati, jalan yang mengarahkan kepada keselamatan atau kehancuran. Karena itu dalam keadaan apapun jangan pernah mengabaikan perang. Demikianlah dari saya. Terima kasih.